Kita ketahui para pesepeda road bike ini menggunakan jalan umum, kemudian mereka kadang berada di tengah bersama-sama dengan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Tentu aspek keselamatannya terabaikan. Ketika dia digunakan untuk berolahraga atau bahkan untuk balap, latihan balap, itu harusnya tidak ada di ruang lalu lintas. Kalau jalur sepeda itu nanti diambil, jalur sepeda terproteksi itu dibongkar, nanti jangan-jangan trotoar juga minta dibongkar. Meningkatnya jumlah pesepeda di Jakarta sebesar 10 kali lipat selama masa pandemi COVID-19 ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus memutar otak meramu kebijakan yang paling efektif untuk mengakomodir animo masyarakat ini. Mulai dari pembangunan fasilitas jalur sepeda permanen hingga membuat kebijakan uji coba jalur khusus sepeda sport yang kemudian menuai pro dan kontra. Lantas apa sebenarnya kebijakan yang paling efektif untuk menengahi pro dan kontra ini? Target mengulas selengkapnya. Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bila mana ada resiko ditanggung masing-masing. Terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Pernyataan dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dan Polri ini muncul selang beberapa waktu setelah Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan soal jalur khusus pesepeda balap alias road bike. Kebijakan yang menuai polemik tersebut awalnya dipicu oleh beberapa pelanggaran lalu lintas yang melibatkan oknum pesepeda road bike. Di antaranya yang sempat viral di media sosial adalah menerobos lampu merah dan bersepeda di jalur kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Kita ketahui para pesepeda road bike ini menggunakan jalan umum, kemudian mereka kadang berada di tengah, berada di bersama-sama dengan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Tentu aspek keselamatannya terabaikan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah animo ini, maka pengaturan yang sekarang kami lakukan dengan uji coba. Uji coba tahap pertama telah dilakukan dari 23 Mei hingga 7 Juni lalu. Pemprov DKI Jakarta mencoba memberlakukan 2 kebijakan jalur sepeda khusus road bike. Uji coba jalur khusus sepeda balap di Jalan Sudirman Tamrin dilaksanakan setiap hari kerja dari jam 5 hingga 6.30 pagi. Jalur sepeda permanen di sisi paling kiri dengan pembatas beton. Di sebelahnya, jalur pesepeda road bike menjadi satu dengan jalur kendaraan bermotor. Di Jalan Layang Nontol Kasablanka, uji coba jalur sepeda khusus road bike dilaksanakan tiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 5 hingga 8 pagi. Berbeda dengan di Sudirman Tamrin, jalur sepeda di JLNT Kasablanka hanya diperuntukkan bagi pengguna road bike. Kenapa dipilih Jalan Sudirman Tamrin, uji coba jam 5 sampai dengan jam 6.30? Karena kita ketahui bahwa begitu sepeda dijadikan alat olahraga, alat sport, maka waktunya tidak panjang. Volume lalu lintas pada kawasan itu relatif sepi. Yang kedua, orang olahraga lebih baik pagi. Dipilihnya Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu Tanah Abang sebagai lintasan road bike. Pertama adalah jalan ini terintegrasi dengan Jalan Sudirman Tamrin. Saat uji coba berlangsung, pihak Dishub menyebut jumlah pengguna road bike yang menjajal jalur baru selama masa uji coba meningkat 2 kali lipat. Untuk harian pertama sekitar 300-an pesepeda, pada hari kedua meningkat menjadi sekitar 700-an pesepeda. Artinya ada peningkatan signifikan pengguna sepeda road bike pada saat dilakukan uji coba.
kami menerjunkan tim ya untuk melaksanakan penertiban terhadap para pengguna sepeda yang keluar dari jalurnya di atas jam 6.30. Hasil pengamatan tadi hanya 1-2 lah yang ditemukan, hampir semuanya sudah masuk ke lajurnya. Beberapa waktu lalu, kami menemui salah satu komunitas sepeda yang turut melayangkan kritik atas kebijakan ini. Bike to Work Indonesia dan beberapa aliansi masyarakat sipil sempat berencana menggelar aksi protesnya, namun batal dan dialihkan menjadi diskusi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Untuk mengkritisi, mengingatkan pemangku kebijakan bahwa jangan sampai ketika membuat sebuah kebijakan itu melanggar undang-undang yang sudah ada, jangan sampai membawa dampak sosial yang lain begitu. Karena kami sudah menengarai ada dampak-dampak sosial itu, baik dari sisi pengguna sepeda jenis lain maupun teman-teman pengguna jalan raya yang lain. Pemberlakuan uji coba jalur sepeda khusus road bike di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ini menuai pro dan kontra karena dianggap membahayakan pengguna jalan lain jika jalur road bike menjadi satu dengan jalur kendaraan bermotor. Namun di sisi lain ada pihak yang kemudian menyambut baik kebijakan ini. Kami pun menemui Hedex, seorang pengguna road bike sekaligus road captain dari Vitamin Bike Cyclist, salah satu komunitas road bike di Jakarta. Lelaki yang sejak SMA hobi bersepeda ini menyambut baik kebijakan yang tengah digodok Pemprov DKI Jakarta tersebut. Kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman saya juga yang komunitas Vitamin Ride 16 senang banget karena di jam itu kita malah merasa aman. Saya untuk ini olahraga sama untuk wadah teman-teman komunitas. Menurut Hedex, road bike memang digunakan di jalan raya, akan tetapi kecepatannya dirancang di atas rata-rata sepeda biasa. Ini namanya kan road bike, sepeda untuk di jalan. Tapi memang konsepnya itu untuk speed, untuk kecepatan. Makanya bentuk handlebarnya itu kan dia aero, jadi kita bisa nunduk, biar bisa dapat kecepatan maksimal. Kalau nge-road bike itu sebenarnya untuk transportasi apa sarana penunjang hobi sih, Mas? Road bike ya? Kalau menurut saya sih tergantung, balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Ada kok teman-teman saya yang bike to work, dia pakai road bike juga. Karena mungkin ya memang nyamannya pakai road bike ya. Jadi dari rumah ke kantor bisa lebih cepat naik road bike. Pro dan kontra menyikapi sebuah kebijakan tentu wajar terjadi. Lantas, apakah kebijakan pembuatan jalur sepeda khusus road bike ini memang benar-benar sesuai kebutuhan dan aturan? Ketika dia digunakan untuk berolahraga atau bahkan untuk balap, latihan balap atau balap sesungguhnya, itu harusnya tidak ada di ruang lalu lintas.